my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, Yeah, I'm the one to get. Ini total semuanya 25.000. Saya Rahmat dari Miristu. Nama Bapak siapa? Nama saya Nizar. Baik, Pak. Nizar alamat tinggal RT 2 RW 7 Kampung Melayu Keluar Senang. Jadi kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang seputar nelayan, Pak. Jadi dalam seminggu tuh Bapak turun ke laut tuh berapa kali, Pak? Ya kadang seminggu 5 kali 6 kali, kadang capek peraih gitu aja kan. Bisa sampai 6 Ya bisa kalau 5 hari 6 hari. Berarti harian nggak? Harian, pulang sore. Iya nanti pulang kadang-kadang kalau angkat bumbu ketam kan minimal kan 3 jam aja angkat nanti balik buang nanti aja 9 malam 10 pergi lagi subuh lagi kan gitu. Ini simpan udah tunggu. Iya. Penting ambil ketam buang lagi balik. Oh, jadi gitu. Bapak ini nelayan ketam. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya tuh kayak hasil tangkapan ketam yang Bapak tangkap tuh dijual kemana, Pak? PT. Jual ke PT. Berarti ada penampungan nggak? Ada. PT mana, Pak? Kalau menampung sini Magelang PT-nya di Sambung Bugis. Pasan. Apa namanya, kayak kira-kira tuh penghasilan Bapak dari nangkap ketam ini dalam sebulan tuh bisa dapat berapa, Pak? Nah, itulah kalau saya penghasilan nama di laut. Kadang-kadang ya pas, kadang-kadang lebih juga. Kalau biaya kita 50, kadang pas juga 50 bisa berkurang, bisa lebih juga. Tapi banyak lebih lah ya. Boleh tahu nggak? Apa namanya nominalnya? Yang minimalnya kadang-kadang bisa 2 lebih juga, 3 lebih, semua biayanya memang besar. Kalau dia kata orang umpan 1 kilo 5.000, 10 kilo dari 50. Anunya garamnya lagi, solarnya mesin lagi kan. Jadi kalau kadangnya 10 kilo tuh udah tahan 2 malam. Habis. Jadi biaya kita bisa 560 itu malam, 1 hari itu malam. Terus Pak, apa namanya, kayak hasil pendapatan yang Bapak peroleh dari menjual ketam itu dapat tak kayak menafkahi satu keluarga Bapak? Alhamdulillah. Terus selain sebagai nelayan ketam, Bapak ada nggak kayak kerjaan sampingan gitu? Ya ada, kadang-kadang kan namanya kita sambil kalah bubuk itu ya kadang-kadang pembangunan juga. Kadang-kadang ada orang tak betul mesin betul kan juga, kena ahli kita di mesin juga. Terus selama Bapak jadi nelayan ini pernah nggak dapat kayak bantuan dari pemerintah gitu, Pak? Berupa apa gitu? Saya belum. Belum pernah. Karena kemarin ini ya bawa cancang Bu Rama kan kemarin itu sudah ada beberapa bulan yang lewat itu kan turun bantu bubu katanya. Tapi anggaran 2024 katanya kalau ke sana. Nggak tahu kan gitu. Terus kalau kayak menurut Bapak nih, harapan Bapak kepada pemerintah gitu untuk dapat bantuan, kira-kira apa Pak yang Bapak harapkan? Ya sesuai dengan pekerjaan saya. Kalau kayak saya kan bubu ketam lah, bubu kan gitu. Kalau memang saya bubu dibantu jaring kan tak masuk ya. Oh iya. Sesuai yang keahlian yang kita pakai saya gitu. Terus kayak selama Bapak nih jadi nelayan ketam ini udah berapa tahun? Saya nelayan itu pindah-pindah. Kalau ketamnya baru udah kita 2 tahun lebih, dulu pernah muka jaring gitu. Selama Bapak jadi nelayan tuh kesulitan yang Bapak hadapi ya Bapak selama jadi nelayan? Ya nelayan itu macam-macam lah. Ada suka duka juga. Dukanya kadang ya hujan apa segala macam, apa bisa sepi. Kalau musim ini sepi.
Kami kalau laut tuh kalau selatan tuh mak cakap itu kalau hanya agak pupuk ke situ aja kadang-kadang ya bisa tidak mencukupi di rumah. Karena laut ini sifat laut kayak orang panen juga. Nah, gagal panen habis ya kan. Kalau musim utara agak enak, kalau selatan memang kalau lain selopi. Itu aja Pak yang ingin kami tanyakan. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Ya Saya di sini ingin menanya sedikit tentang nelayan. Pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu Bapak berapa kali saat dalam seminggu pergi ke laut? Perginya memang kalau dari ibu ketam kan. Oh, nelayan ketam ya Pak? Ketam. Cuma setiap hari. Oh, berarti ya narik umpan, narik bumbu terus ya? Nah, waktunya itu kalau sore ini kan kita masang dia. Nah, kalau rajin malam nanti angkat, kalau tidak besok pagi dia angkat. Oh. Sudah. Terus Besok gitu juga, model itu juga sama. Oh, berarti Nah, bumbunya tetap di dalam Tinggal, kita. kasih umpan aja ya, Pak? Nah, kasih umpan aja. terus hasilnya itu Bapak jual sendiri atau Bapak jual kepada Penampung. penampung gitu? Ada penampung. Oh, ada penampung. Atau Bapak pernah jual sendiri gitu? Atau pasti ke penampung? Jual ke penampung terus. Kadang pernah juga. Jual sendiri. Dia ada dua jenis ketamnya itu. Satu jenis kadang yang rinjong itu jual penampung. Oh. Yang ketam lain itu jual Oh, sendiri. Kira-kira penghasilan per bulan Bapak dalam menangkap ketam itu berapa dalam sebulan? Sebenarnya yang kerja saya itu yang di kampung ini saya yang paling hasilnya kecil. Terus udah tua kan. Oh, Jadi kita tuh daripada diam di rumah. iya. Nah di rumah kan kalau kerja tuh dapat juga kan. Iya, hasil. Dapat lah agak satu malam itu. Ya namanya pasir laut kan. Iya. Tak tentu. Tak tentu. Nah rata-rata dapat hari 60 satu Satu hari. Satu hari. Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah juga nggak? Nah, Berupa apa nih? lupa beras. Oh, bantuan makan pokok. Selama Bapak kerja sebagai nelayan itu, apakah ada kesulitan dalam Bapak bekerja? Kesulitan sebagai nelayan? Kerjanya di laut. Iya. Tak ada. Ada. Cuma kita nih di sisir aja. Oh, Kita tengok kalau warna cuaca agak bagus kan. tidak turun. Jadi bagus turun gitu ya. Sekian aja Pak, cuma itu aja yang saya lakukan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak, saya Restu Prastio dari Universitas Maritim Raja Haji bersama tiga rekan saya ingin meminta bantuan dari Bapak untuk diwawancarai beberapa pertanyaan mengenai nelayan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Heriadi. Heriadi. Ya, Heriadi. Ini Pak, pertanyaan pertama itu dalam seminggu itu berapa kali Bapak pergi melaut? Kalau untuk sekarang ini udah 3 bulan lebih ini tak bisa nurun tak mau lagi. Kenapa itu? Ya kondisi angin kuat, Oh, angin lagi nggak bagus. cuaca pun kurang normal juga kayak gini kan. Iya. Lagi pun hasil pun tak ada juga. Nah, tak bisa juga kalau kita paksakan turun kan. Iya. Jadi ya, itulah kalau nelayan ini lah sistemnya kayak gitu lah tuh. Tak tentu ya. Ya, tak tentu. Kalaupun hasil pun ada, paling 1 bulan itu 2 kali. Nah, kadang 1 kali bisa melaut. Tergantung cuaca lah. Iya. Kadang cuaca bagus, kondisi dari bahan bakar minyak yang susah. Kan itu melaut dari hasil tangkapannya, Bapak itu dijual kemana Pak? Kami punya toke, Berarti di antar ke toko semua? ya toke semua. Kami tahu kerja aja. Oh, antar ke sana. Ya. Kalau dari Bapak itu sebulannya kira-kira pendapatan Bapak berapa per bulan? Juga ya kalau kita kan, ya. Kebanyakan itu, aduh, kalau 1 bulan itu kadang 2 kali hasil, kadang pulang modal aja. Kosong nggak? Nah, tak sebanding lah sama ongkos yang kita biaya operasi kita Iya. pulau itu tak sebanding. Ongkosnya hampir 2 jutaan, kita sampai 6 hari kan, pulangnya tuh kadang dapat 1 juta lebih. Memang dalam 1 tahunan itu memang agak terserah lah, tanpa pada dulu semua. Beli. Dari hasil itu
mencukupi nggak untuk kehidupan Bapak atau harus ada sampingan lain? Alhamdulillah lah, kalau semenjak kita jadi nelayan ini kan mungkin sedikit banyak tuh adalah kita bisikan ke depannya kalau lagi kita ada usaha kan, walaupun dibantu juga orang rumah kerja. Iya. Kalau tanpa saya sendiri mungkin terus terang aja dengan nama nelayan. Kalau dari Bapak, ini ada sampingan lain? Bahwa Atau untuk fokus sekarang melaut? memang tidak ada arah kerja-kerja sampingan dari anukan tetangga-tetangga, renovasi rumah, mudah-mudahan. Dari Bapak, apakah pernah dapat bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan udah lama sih, ada 1 kali dari dana bus. Bus atau PUM? Dia per kelompok, jenis koperasi, 10 orang, Iya. 100 juta dibagi 10 juta per Oh, orang. berarti dalam bentuk tunai, Pak? Ya tunai, harus dicarikan berupa barang. Barang kendaraan kerja kita lah, misalnya Iya. kompong, Iya. apalah yang kita mau kan. Iya. Untuk kedepannya kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, apa yang Bapak harapkan? Kalau sekarang sih, yang saya harapkan itu kan mungkin alat-alat tangkap kayak macam jaring, tangkap ketam, bubu. Mungkin saya kalau untuk cari potong, cari ikan ke jauh mungkin istirahat dulu. Kalau selama Bapak jadi nelayan itu kesulitannya, Pak? Kesulitan itu balik dulu kan sampai sekarang tuh kadang dari kompos, minyak, Berarti bahan udah tidak sesuai lagi barang-barang yang kita mau pakai untuk operasi itu kan. Iya. Gak jauh lah, sementara harga ikan turun naik Iya. barang yang kita beli itu semakin naik terus, tak sesuai. Sekian itu saja sih Pak yang kami ingin ketahui mengenai profesi Bapak sebagai nelayan. Terima kasih Pak telah Pertanyaan selanjutnya tuh, Bapak pernah tak dapat bantuan dari pemerintah? Berapa apa itu? Kalau saya dapat kendaraan, alhamdulillah dapat kendaraan tahun 2019, buat 1 GP. Nah, karena gini, kalau pemerintah Kota Tanjung Pinang dari zaman dulu memang berat perhatiannya ke masyarakat saya, bantuan saling turun terus gitu kan. Cuma zaman dulu sebelum saya memproper nelayan, bantuan sering salah sasaran karena di endorse sama kelurahan, jadi kelurahan melaporkan ke RW, biasalah. Nah, kalau dari sampai RW mana yang terdekat kan, makanya dulu nama-nama nelayan buruk, bukan salah nelayan sebenarnya, salah daripada kepengurusan gitu kan. Makanya saya ambil alih 2012. Nah itu kita dekati dinas, ya kan, dinas turun ke sini, dinas kenal dengan nelayan, jadi tahu kebutuhan nelayan kan. Jadi kalau ada apa-apa, dinas langsung ke kita kan, gitu. Jadi sama-sama nanti kita ada survei ini yang memohonkan ini, mengajukan ini gitu kan. Jadi ya, makanya sekarang bantuan itu sudah benar-benar terukur gitu kan, tepat sasaran. Jadi kalau nelayan Kampung Bugis, dalam konteks pertanyaan ini saya rasa hampir 90% sudah mulai. Tergantung tingkat bantuannya, ada yang alat kan, sarana kan. Kalau saya alat pernah dapat juga, seperti jaring pernah tahun berapa yang lalu itu. Pokoknya di bawah 2010 kemarin jaring. Nah, saya pernah mengajukan vote, dapatnya di 2019. Berarti sebelum corona ya? Belum corona. Tapi itu anggota sudah dapat juga rata-rata kan. Jadi saya ketinting saya memang tidak mau karena kita ingin yang lebih besar itu kan. Saya menunggu pas sampai 2022 itu pun dapat di atapnya dana alokasi khusus dari kita. Karena dapat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh, ada nggak sih bantuan yang Bapak harapkan dari pemerintah ini untuk ke depannya? Kalau bantuan ke depannya, saya rasa itu sudah mencukupi lah, alhamdulillah kan standar dari laut kita kan. Saya berharap kepada yang bantu dan kita saya belum masyarakat mendapatkan, cuma ya itu masalahnya lah dari pemerintah ada atau tidak. Karena sekarang untuk 2022 kemarin itu pemerintah pusat sudah mengalihkan program-program ke provinsi, ya inilah yang bikin nelayan kita kan? Karena
kalau kota dan kabupaten tidak bisa membuat mengeluarkan bantuan-bantuan, ya lain bakal itu lah. Karena provinsi ini jangkauannya terlalu luas, kan itu tidak tahu, kami tidak pernah membuat bantuan dari sini. Kota yang memang membanjiri bantuan untuk melayani pesisir. Tapi itulah kemarin dapat informasi sudah tidak boleh lagi kota mengeluarkan bantuan. Nah, ini yang masalah. Jadi pertanyaan tadi bingung mau jawabnya siapa kan? Sekarang kota nanti boleh coba main-main ke perikanan gitu kan? Nah, itu benar tidak? Kota sekarang hanya seperti terusan, sungai, seperti itu yang perikanan. Jadi kalau pesisir seperti kami nih, kalau dulu kota kan yang nggak provinsi. Sementara provinsi tidak pernah ke kita gitu kan, turun atau apa. Jadi makin sulit lah ya. Sulit. Kalau saya ke depan betul tidak lagi lah mengharapkan, saya sudah dibantu benar-benar senang. Ya. Buat itu saya rawat, bahkan di mesinnya kecil ya, dengan yang besar gitu kan, dengan model sendiri. Yang saya harapkan tuh untuk kawan-kawan gitu kan, yang selama ini dia hanya alat kan, suatu saat buatnya buruk, oke lah dulu buatnya baru gitu kan. Nah itu yang kita mau bantu gitu kan, tapi bantuan Pak sudah begini ceritanya kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kok ada nggak sih Pak kesulitan selama menjadi nelayan? Kalau kesulitan selama menjadi nelayan sebenarnya tidak pernah ada. Nelayan itu orangnya tidak pernah berpaksa. Kalau masalah asing mereka tuh walaupun ada di tepok tidak pernah ngeluh, karena emang jarang percaya rezeki. Kedua, mungkin travelnya tidak ada, dari depan kita ke tempat lain karena lautnya kan luas kan. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ini nelayan kecil dengan peraturan kedua kesulitan. Jadi peraturan pusat tuh kalau mau tahu, mereka tuh membuat aturan, membuat undang-undang itu pukul rata dari nelayan pesisir sampai 30 detik sama. Wah, itu berdampak pada kami. Contoh kalau kita mau membeli, nah ini bukan kita minta bantuan, kita beli pakai uang pribadi, mau beli minyak solar subsidi, itu kita harus buat petani yang kecil ini harus kita buatkan pas kecil dari Sabanda. Jadi kalau selama ini kita ngomong gampang ya, buat pas bisa bandar, buat pas bisa bandar, tapi dia punya administrasi itu kan ya. Nah, jadi buat yang buruk ini kita minta surat jual beli mesin, sementara mesinnya bisa gitu. Cuma dipoles-poles sama nelayan, diperbaharui, mereka pandai mengerti itu kan. Jadi di mana asli surat mesin ini ya gitu. Nah, jadi kan akhirnya jadi beban buat nelayan untuk mengurus ini. Sementara ini penting untuk mendapat minyak itu dari kan. Nah, itu. Nanti setelah itu ada lagi tantangan yang dihadapi ke Dinas Kelautan Provinsi lagi buat kita daftarkan buat yang sudah dibikin tanpa kecil ini tadi, namanya tanda daftar kapal perikanan SDKP. Nah itu juga kalau ngomong gampang lancar, tapi prosedur administrasinya harus ada yang PWP dan NJB, nomor induk berusaha itu kan. Sementara nomor induk berusaha ini bikinnya online lagi pakai aplikasi OEMS. Jadi sekarang melayani disusahkan sama pemerintah sendiri, khusus pesisir ya. Saya tak bicara 5 GT ke atas, saya bicara 5 GT keluar. Bukan laut, bukan keadaan, bukan rezeki yang menyulitkan nelayan, tapi pemerintah itu sendiri. Saya baru-baru ini rapat dengan perwakilan DPR di DKP Pro. Ini yang saya bahas. Karena mereka datang dengan tujuan mereka mencari apa peraturan pemerintah yang menyulitkan nelayan kecil. Karena momen ini kan, karena Komisi 6 mau rapat katanya benar atau tidak kita tidak tahu kan, nanti hasil dari mereka turun ke daerah ini akan disampaikan. Jadi saya mengajukan itu ya, soalnya 5 GT ke bawah seperti kami. Kalau masalah aturan-aturan itu jangan disamakan dengan 30 GT ya. Karena gini, turun dulu ke daerah survei, karena nelayan itu banyak macam, banyak bentuk dan banyak ini ya alatnya. Nah, saya samakan 5 GT tidak pakai anak buah kapal. Kalau kami mana ada kan sendiri aja. Nah, kami tak mampu nak. Sebenarnya kerja ramai lebih enak daripada kerja sendiri kan, pertama keringan. Cuma kalau kita dengan posisi buat yang kecil, hasil yang pas-pasan harus berbagi dengan anak buah kapal kurang. Kadang-kadang cukup. Ya cukup kan gitu. Jadi kan kapal seperti kami ini harus disamakan dengan yang 30 gitu ya. Tidak masalah. Jadi kalau kesulitan semenjak apa tadi pertanyaannya?
kesulitan menjadi nelayan. Dari dulu kami tidak pernah merasa kesulitan jadi nelayan. Kami bangga jadi nelayan. Sekarang ini peraturan ini, saya berani bicara di pemerintah, apa saya berani? Karena mengalami ini gitu. Karena saya yang mengurus semua surat-surat mereka ini. Jadi nelayan itu mereka itu bukan orang-orang sekolah tinggi. Jadi kadang-kadang mereka tulis baca tidak ngerti. Nelayan saya ada yang tidak pandai tulis baca, masih ada. Ada juga yang pokoknya banyak rata-rata yang tidak pandai tulis baca, gitu kan, harus disuguhkan dengan yang seperti ini. Kalau tidak kita bantu, gimana mulai cara itu? Jadi kesulitan jadi nelayan ya tahun-tahun inilah kami rasakan semenjak aturan-aturan yang terlalu inilah, gitu kan. Jadi kalau permasalahan kesulitan menjadi nelayan, jawabnya tegas tidak ada. Nelayan mampu menyekolahkan anaknya kok, tapi pemerintah sendiri yang menyusahkan nelayan. Itulah jawabannya. Sekarang nelayan sulit. Sekarang jadi nelayan itu lemah, sulit gara-gara aturan seperti ini namanya aturan. Ini banyak lagi loh aturan-aturan, mungkin kalau yang di kuliah di kelautan mungkin banyak ngerti itu kan karena bidangnya kan. Sekarang aturan wilayah-wilayah lagi. Macam kami harus ke Kepri aja minta izin ke pusat. Kan aneh kan? Misalnya kami nelayan Kepri mau menjaring di Laut Natuna misalnya kan, itu harus izin ke pusat. Kan aneh aturan seperti itu kan. Kita bukan keluar provinsi boleh lah kan ini mas. Nanti salah kami ke Batam, minta izin ke pusat. Aduh kan aneh. Itu yang didebat kemarin saya dengar di rapat kami kemarin. Saya tidak membahas itulah, gitu kan. Saya yang benar-benar saya minta buka permen KP, saya nilai cetak ngerti, cuma saya pernah diperlihatkan ini loh aturan untuk mendapatkan BBM subsidi. Jadi banyak kali aturan, itu buka dulu. Kalau itu ada, tolong nanti sampaikan di rapat komisi 6. Kalaupun itu terjadi kan, inilah yang disulitkan sama nelayan. Ada tuh permen KP untuk jangan subsidi. Jadi itu aja sih Pak pertanyaan. Terima kasih ya Pak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan ya semoga kami ini dapat membantu lah sekiranya ke depannya bagi para nelayan ini terus bertumbuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi ya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin melakukan wawancara kepada beberapa nelayan dan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Sebelumnya nama ibu siapa? Nanti saya. Oh, Nur Jaya, kan. Pertanyaan pertama, Bu, berapa kali ibu melaut dalam seminggu? Dia 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Berarti seminggu bisa Mancing itu 2 hari sekali. Seminggu bisa 3 kali aja. Bisa 3 hari. Tentu lah. Terus apa tuh hasil dari tangkapan itu ibu jual sendiri atau jual ke pada pembeli? Jual sendiri. Kadang nenek ini yang jualan. Oh, di pasar. Kadang saya lah jualan. Apakah beberapa penghasilan dalam berbulan kira-kira dapat berapa Bu? 2 juta atau 2 kalau menurut Ibu dari kayak hasil pendapatan dari nelayan itu kira-kira cukup tak kayak membiayai keluarga? bukan lah. Apakah ibu pernah dapat bantuan dari pemerintah jadi Nah, berupa apa itu? bantuan dia berupa uang aja, beras pun ada. Tertentu, tapi jarang lah. Kalau selama ibu menjadi nelayan itu apa kesulitannya? Mencari lah, seperti cuaca seperti ini kan, kadang hujan, ribut itu tak bisa bekerja. Cuaca ya. Jadi selain kayak cuaca yang menjadi hambatan yang untuk melaut tuh, selain faktor cuaca apa lagi kira-kira? Ribut di situ lah, angin kuat itu. Tempat lain itu tak ada. Faktor cuaca. Iya lah. Baik Bu, cuma itu aja pertanyaannya kalau mau ditanyakan. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Terima kasih ya Bu ya. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin mewawancarai Bapak
mengenai seputar profesi Bapak sebagai nelayan. Yang pertama itu berapa kali Bapak melaut dalam seminggu? Jadi nggak tentu ya? Kira-kira bisa berapa kali dalam seminggu? Ya, seminggu kan 3-4 kali. Hasil tangkapan Bapak itu Bapak jual kemana? Ya, akan mungkin ke apa? Penampungan. Di penampungan. Berarti bukan Bapak jual sendiri? Ya, Kira-kira penghasilan dari penjualan itu sebulan Bapak dapat berapa? ya tergantung dari pendapatan. Nggak tentu ya? Nah, mereka kan nyari barang hidup, ya kan? Iya, iya. Nah, Kira-kira dari pendapatan itu cukup nggak buat menghidupi Bapak Ya. atau ada sampingan lain? ya cukup nggak cukup, ya cukupin kan? Kalau untuk sampingan sendiri atau Bapak fokus melaut tuh? Ya enggak terus pulau juga, kadang ke darat juga, Oh. ke bangunan juga. Gitu. Apakah Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Maksudnya bantuan dari Bantuan seputar Bapak sebagai nelayan ya? Belum pernah. Kedepannya kan kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, apa yang Bapak harapkan? Ya, harapannya pendapatnya dari itu, Dari Bapak nelayan udang. ya Oh, ini enggak dari udang-udang apa sama kayak rajungan nggak bisa. berarti kesulitan Bapak selama nelayan itu sebagai Bapak sebagai nelayan kesulitannya? Kadang-kadang itu Nah, pendapatnya itu pendapatannya itu kadang-kadang dapat ya kadang tidak. itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih Bapak telah membantu kami. Sekian Pak. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin menanyakan seputar pertanyaan tentang nelayan. Ini nama Bapak ya Pak? Saya ngomong saya. Oh, nama saya. Ini Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu berapa kali Bapak melaut dalam seminggu? Kalau kita rutin dalam 1 bulan kurang lebih sekitar, kan dalam 1 bulan tiap 30 hari, paling sekurang-kurangnya kita 20 hari. Dan itu kan tergantung pada cuaca. Nah, kan gitu. Terus itu apa hasil tangkapan Bapak itu Bapak jual ke kampung atau Bapak jual sendiri? Kita jual sendiri. Ada juga penampung di pasar. Kita dapat hasil malam, nanti kita masuk di freezer atau pagi di pasar. Terus kira-kira penghasilan Bapak per bulan itu berapa? Kalau per bulan kita sudah kurang lebih 1 juta lebih lah. 1 juta lebih lah. Penghasilan itu buat Bapak. Kalau untuk kita sendiri, kita memang tak ada tanggungan lagi karena cuma kita rumah kita pun ada tanggungan, kita ini cukup lah untuk kita cukup. Apakah nelayan itu Bapak ada kerja sampingan selain nelayan? Oh, kalau kita tak ada, memang ada kita pensiunan kita ada. Nah, kita udah dari tahun 2008 sudah kita pensiun, jadi balik aja asalkan nelayan. Dulunya asal nelayan, memang dari kecil memang nelayan. Bapak pernah dapat bantuan gitu ya dari pemerintah? Nah, kalau untuk bantuan alhamdulillah dari mulai saya pegang tahun 2016 saya pegang ketua koperasi ini alhamdulillah dapat ada bantuan berupa pompong, isi penting sama alat tangkap alhamdulillah dapat semua. Jadi bagi sama anggota semua. Itu. Mungkin kita dapat alat tangkapnya kita pakai sendiri kan gitu. Termasuk tadi yang dorang tadi yang ada tuh doraman. Doraman tuh anggota saya juga. Ada aja yang saya tunjuk dia sebagai ketua kelompok. Jadi saya tak mau pegang merangkap. Saya ketua koperasi, dia ketua kelompok. Kemarin saya merangkap ketua koperasi sama ketua kelompok. Jadi repot saya ngurusin tuh. Nanti anggota mah ini jadi awak umur dah gini kan, datang lagi kan. Terus kesulitan Bapak selama menjadi nelayan itu apa? Kalau kita tak ada kena ada kebiasaan ya kita tahu kalau kita mau turun kita lihat keadaan dulu cuaca penting. Kalau cuaca tak mengizinkan tak mungkin kan gitu. Memang kita dari dulu udah kita paham betul kalau soal nelayan jangan orang ini kalau macam-macam di orang itu boleh kata sekarang nilai kamilan jangan macam tadi Abdul Rahman tadi kan dia sekarang tak ada turun.
Dia ada bantuan juga, tapi dia kena ada dorongan, dan bangunan, ada turun dia. Kalau saya nah oke, dia sebentar lagi mungkin saya turun juga nanti, keadaan cuaca juga. Iya. Boleh gitu lah. Baik, Pak pertanyaannya. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang nelayan, Pak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Bapak Mustafa. Oke, jadi yang mau saya tanyakan ini, Bapak ini sebagai nelayan dalam seminggu tuh berapa kali, Pak? Turun ke laut? Hampir tiap hari. Kalau dari hasil tangkapan Bapak ini sebagai nelayan itu Bapak jual sendiri atau kayak memang ada penampungan? Enggak juga, saya jual sendiri. Jual di ini lebih sering jual sendiri atau tangkapnya? Sebelumnya nih Pak, Bapak pernah nggak mendapat bantuan dari pemerintah gitu Pak? Untuk Bapak melengkapi barang-barang di tahun berapa itu Pak? tahun berapa? Dari tahun berapa nih? Tahun 2019 ada kita. Tahun 2022 ada. 4 tahun lebih. Tapi tahun 2023 ada. Dari itu tahun 2022 gua ada dapat kaos. Kayak asal Bapak nih jadi nelayan. Ada sebagian dapat. Kesulitan Bapak dalam apa melautnya Pak sebagai nelayan? Ada saya rasa. Kalau saya nggak ada Lancar-lancar aja Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih harapan Bapak ke pemerintah itu untuk bantuan selanjutnya gitu Pak? sekarang Berupa apa Pak yang Bapak harapkan dari pemerintah? kalau buku kita tak ada. Kadang-kadang dari rata-rata jaring sendiri apa sendiri dari gudang sama dari selangkah kita pemerintah memang ada memang marah di situ. Jadi Bapak tidak terlalu bantuan pemerintah lah ya Pak. Pertama, perkenalkan nama saya Restu Pak, kami dari Universitas Maritim Raja Haji, sama dua teman saya Rahmat sama Fadli Fadli. Nama Bapak? Saya namanya Rasid. Bapak Rasid. Ya. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Bapak sebagai seorang nelayan. Ya. Yang pertama itu, berapa kali Bapak melaut dalam seminggu? Kalau cuaca bagus, air dia kena tiap hari. Setiap hari, setiap hari. Nah, tapi kalau cuaca bergelombang macam kemarin baru-baru ini kan, Ya. itu sebulan 3 kali 4 kali aja. Oh. Tak tentu. Kalau macam ini tentu tiap hari. Kan hasil tangkapan itu Bapak jual sendiri atau ada penampung? Jual sendiri, kita jual ke pasar, Pak Inang, kadang-kadang tetangga ini beli. Oh, berarti Bapak jual sendiri. Penghasilan Bapak itu per bulan kira-kira berapa? Itu kalau kita rezeki laut ini tak bisa kita tentukan ya. Kadang kita turun ada dapat 5 ekor, kadang untuk laut ya rumah sendiri tak cukup. Kalau datang rezekinya lebih ya alhamdulillah. Kadang-kadang apa yang bisa 200, 100 lebih Dalam sehari? Dalam sehari. Nah kalau tak ada Nah, ikannya kan sekilo kalau pasar lebih 15.000, kalau lepas 10 kilo kan dapat 50. Dari hasil itu apakah cukup untuk menghidupi Bapak atau Bapak perlu nyari sampingan lain? Kadang-kadang kalau ada orang panggil kerja lain, ya kerja lain. Sehingga laut ini kan tidak bisa menjanjikan pasti dapat. Tidak. Nah, kalau yang kerja yang di darat ini, akan instalasi apa, ikan pasti nampak. Berarti ada sampingannya ya Pak? Ada. Bapak pernah mendapat bantuan dari pemerintah untuk Bapak sebagai nelayan? Ada jaring dari kota dulu, sekarang dari provinsi ada bot, ya. Kalau 2016. Oh, Nah, 2000 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kalau kedepannya nanti ada bantuan lagi dari pemerintah, itu apa harapan Bapak? Kami sangat mendukung, kalau untuk nelayan ini kami sangat mendukung, mengharapkan bantuan dari pemerintah.
baik itu kota ataupun provinsi ataupun apa, kadang-kadang ada dari Basarnas, ada daripada zakat apa namanya tuh, bantu juga, mereka sih bantu walaupun berupa sembako, berupa apa, kalau angin kuat nanti orang bantu gitu. Selama bapak jadi nelayan itu apa kesulitannya? Angin deh, angin sama minyak. Kalau kita jelas pergi aja itu, yang jelas kalau minyak botol itu 17.000 atau 16.000 lah 1 liter setengah. Pergi, kalau ada hasil, yang penting kita keluarkan tuh, yang kita harus keluarkan tuh itu lain dari pokok lain. Yang penting pergi aja cari pasti itu minyak dulu. Minyak personal. Nah, itulah kalau dapat lebih ya syukur, kalau tidak kadang-kadang skor. Per minyak. Capeknya sudah lah kan. Yang tanya itu kadang jaring ada 10 keping buat, kadang cuma 3 ekor, kadang 5 ekor. Sebelumnya bapak nih nelayan kayak memang nangkap ikan atau ketang atau udang dulu? Ikan deh, selangat, tamban ke selangat. Baik Pak, itu saja yang ingin kami tanyakan. Ya. Terima kasih Pak. Sama. Kami mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok belajar ekonomi maritim di sini bersama Pak Apit dan Pak siapa? Pak Rahmat. Jadi kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai seputar nelayan. Yang pertama itu kepada Pak Nurman terlebih dahulu. Pak Rahmat. Pak Rahmat ya. Maaf. Jadi pertanyaan pertama itu Pak, dalam seminggu tuh Bapak berapa kali dalam melaut? Itu nggak tentu ya, kalau misalnya pas time-nya waktu kena itu kayaknya sampai 10 hari nggak pakai berhenti, itu turun terus gitu. Tiap hari? Nah, kan kita ke sini kan tak semestinya setiap hari istilahnya, tapi kalau pas time musimnya tuh, ini jujur aja ini betul-betul yang dikerjakan kan. Jadi kalau memang betul-betul musim itu mau berapa hari, misalnya mau 1 minggu, mau 10 hari masih ada juga, kita kerjain terus gitu. Jadi kalau time waktu dia tak ada, baru kita istirahat. Nanti besok-besok nanti coba lagi gitu. Kita kan sini kan, kita tuh macam kita ini kan orang Melayu istilahnya ya. Jadi kita tuh pakai tanggal, pakai hari bulan gitu. Oh iya, ini hari bulan ini oke, ini boleh, ini kurang bagus, harusnya kuat. Oh, nanti ini stop dulu lah istilahnya gitu kan. Tunggu pas begitu lemah kita coba lagi gitu. Jadi seputar itu udah paham ya Bapak. Ya, gitu. Itu tekniknya apa Pak dalam nelayan Bapak? Teknik ya itu tadi, ukat atau apa gitu? Jaring. Oh, jaring kan. Jaring itu semuanya kita bikin sendiri. Ada sendiri gitu kan, berdasarkan lautnya lah. Ya. Kalau ini harusnya gini, kita bikin begini. Kalau lautnya gini, bikinnya gini. Itu ada kriteria juga? Ada, tak sama dia. Sebab kalau masih seputaran sini kan, ini termasuk harusnya ada kalanya deras, ada kalanya tak deras, gitu kan. Tapi kalau di luar sana kan harusnya stabil tuh, ya kuat misalnya gitu kan. Lain lagi, bikin jaringnya lain lagi gitu kan. Caranya lain lagi. Ya, masuk pertanyaan selanjutnya itu, hasil tangkapan Bapak nih dijual sendiri atau ke pengepul gitu? Oh, ke pasar. Memang kita ada kita pasang inilah, pasang misalnya ada toke gitu ya. Toke itu kita tengkulak. Nah, kita tolak ke dia lah. Jadi kita bilang sama dia, setiap kita turun ke laut, nah, ada hasil kita bawa ke toke walaupun jenis ikan apa aja. Gitu. Kita janji dulu istilahnya gitu. Kita nggak bakalan bawa ke lain. Walaupun murah, walaupun mahal, kita bawa ke situ. Sebenarnya kalau time kita dapat banyak, kalau harga jatuh, kadang-kadang toke lain tak mau ambil. Kalau kita tak bertoke gitu, kita terbuang kan misalnya kan. Nah, mau tak mau kita pasang kaki lah di pasar itu kan. Tapi Pak, pertanyaan selanjutnya itu, nelayan Bapak nih kerja sampingan atau pekerjaan utama? Pekerjaan utamanya nelayan. Kalau di darat nih sampingan. Macam ini kan kuat angin kan. Lagi pula ikannya nggak menentu. Sekali ada sekali enggak kan. Nah, kita pas kerja di darat, kita kerja di darat gitu. Tapi pekerjaan di darat ini selalunya kita kerjakan itu untuk istilahnya menambah di laut. Seperti oh ya, aku nih dapat kerja di darat nih, aku bikin jaring lah, stop dulu.
Nanti kalau ini rusak ini ganti ya gitu lah. Sebenarnya gitu lah, kerja di darat tuh nyari bahan sebenarnya gitu. Walaupun bisa kita lebih taruh ke sini, tapi kita utamakan ya gitu. Jadi kalau dibilang penghasilan anunya ya jauh. Pertanyaan selanjutnya tuh, Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Bantuan apa maksudnya? Berupa Ya, apa? bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Jenis apa tuh? Alat tangkap. Alat tangkap itu kendaraan laut juga dapat. Seperti boat ya. Iya. Boat dapat. Alat tangkap dapat juga. Bootnya ukuran berapa? 1 GT. Lumayan. Kalau saya punya 1 GT. Nah, kalau misalnya ada bantuan lagi nih dari pemerintah, Bapak tuh berharapnya dapat bantuan apa? Kalau saya sih yang kami udah setting sama anak buah dan semuanya kan, kami tuh pengennya punya apa nih mesin yang 5 PK. Oh, yang besar ya kapasitasnya. Nah itu tak besar tuh kecil, kalau yang besar tuh 15. Sesuai dengan yang punya yang kalian punya. Jadi kita buat soalnya kapasitas. kita hanya sekitar seputaran sini kan. Kalau kita istilahnya seputaran sini udah tak masuk lagi, kita tak bisa tuh. Sebenarnya kita tuh mintanya yang 15. Tapi takut pemerintah tak akan terjangkau. Ya kan untuk 10 orang ngadain itu semua kan, paling 2-3 biji. Tapi nanti akibatnya anggota merasa iri. Nah, jadi kita pukul rata aja supaya bisa. Kalau kan 5 PK kan udah cukup kalau untuk dekat sini gitu kan. Yang penting mau kerja ya. Ya itu itu yang penting. Sifatnya kalau di laut saya selalu tegaskan ke anak buah mau kerja aja. Gitu. Sebenarnya saya sendiri nih. Ini kayak ikan serangan nggak kena nih, tamban nggak ada nih, tak bisa nih jaring nih kan. Saya tak ada istilah tak bisa. Begitu ada pasang surut, begitu air gerak surut, saya rentang jaring kalah. Tahu dampaknya dia. Nah itulah kalau kendaraan pakai yang 5 PK itu kita bisa nyusul pantai. Nyusul pantai kita kan nggak ketemu. Nah gitu kan. Jadi kalau nanti anak gua bilang kalau udah punya itu merasa bilang tak bisa, nah itu boleh ditarik tuh. Boleh tarik alatnya tuh. Ya tak masuk akal lagi tuh udah. Ya kan? Gitu. Lanjut. Kalau saya sih terus terang jadi ketua nih kalau bisa ya, kalau bisa nih. Saya mau stop, saya mau tegas-tegas saja. Mau oke, jalan, tak mau ya kita stop. Yang tak mau jangan keluar ya silakan keluar. Iya, bikin ribet dah ya. Aduh. Jadi ini sabar ya gitu kan. Macam ini banyak kali masalah. Yang ini ego, yang tua pun ikut ego. Nggak bisa menyesuaikan dengan yang muda. Seharusnya kita ini sudah tua, mending yang muda gitu ya. Jadi, zaman aku nih udah tak ada lagi nih. Ke zaman yang muda nih kan, aku masuklah ke zaman yang muda nih supaya kita dihargai sama yang muda kan gitu kan sebagai orang tua gitu kan. Ini enggak makin tinggi. Banyak nggak suka lah. Nah, makanya berubah ketua kelompok saya diangkat. Jadi saya kasih tahu sama kawan-kawan semua ini kan. Kalau ngerti ya organisasi, oke saya jadi ketua. Baik, terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Motherfucking